Oke guys, kita sudah selesai makan dan sedikit ambil video di dalam. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sarah atau Cornelia Agatha, pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sebelum kita keluar dari sini, saya mau ajak kalian kita keliling-keliling dulu komplek perumahan ini sambil menikmati suasana kesejukan karena cukup lumayan banyak pohon dan kebetulan suasananya masih cukup pagi. Insya Allah dari sini kita meluncur ke daerah Kemang, sekitaran Kemang, Jakarta Selatan. Masuknya Kecamatan Mampang Perapatan. Sedangkan untuk komplek rumah Bang Haji Rano Karno ini masuknya daerah Cilandak, Kecamatan Cilandak, sama-sama Jakarta Selatan juga. Dan untuk kelurahannya masuk di Kelurahan Lebak Bulus. Suasananya sangat sejuk. Rumahnya juga bagus-bagus. Walaupun sama-sama berlokasi di wilayah Jakarta Selatan, tapi jarak antara Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Mampang Perapatan yang akan kita pergi nanti cukup jauh. Karena Jakarta Selatan ini sendiri wilayahnya sangat luas. Komplek tempat tinggal Bang Haji Rano Karno ini yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus, berbatasan dengan kawasan Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama di sebelah utara. Juga berbatasan dengan Ciputat, Tangerang Selatan di sebelah barat, Kelurahan Pondok Labu di sebelah timur, dan Cinere, Depok di sebelah selatan. Makanya tidak mengherankan rute oplet di sinetron Sidul Anak Sekolahan tidak jauh-jauh dari Gandul, Cinere, Depok. Daerah Lebak Bulus atau Cilandak ini sendiri tidak begitu jauh dari Tangerang Selatan. Dekat dengan rumahnya Maknya atau Aminah Chandrakasih. Daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Buat kalian yang belum pernah nonton video saya jalan-jalan ke rumah Maknya, bisa kalian cek di video-video sebelum ini. Judulnya Rumah Maknya Aminah Chandrakasih. Lokasinya daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berbatasan dengan Bintaro. Maknya sendiri atau Ibu Aminah Chandrakasih baru meninggal kemarin bulan Desember 2022 di kediaman beliau di Jurangmangu, Tangerang Selatan. Semoga Allah merahmati beliau.
Insya Allah nanti kapan-kapan kita juga mau jalan-jalan ke daerah Lenteng Agung, tepatnya di Universitas Pancasila, karena di situ Sidul anak sekolahan kuliah. Ada perbedaan mendasar antara novel Sidul Anak Betawi dan sinetron Sidul Anak Sekolahan, karena Bang Haji Rano Karno sendiri hanya sedikit menyadur dari novelnya. Di dalam novel Sidul Anak Betawi digambarkan hanya anak tamatan SD, sedangkan di sinetron Sidul Anak Sekolahan, Sidul digambarkan sebagai seorang sarjana lulusan kuliahan. Ada fakta menarik di sinetron Sidul Anak Sekolahan, yaitu ada 3 pemerannya yang buta huruf alias tidak bisa membaca naskah atau skenario, yaitu Haji Tile, Pak Bendot, dan Haja Nacih. Haja Nacih sendiri yang berperan sebagai Nyak Rodiah, istri dari Engkong Ali atau Haji Tile. Untuk menyiasati kendala tersebut, Bang Haji Rano Karno dan kru mengarahkan langsung secara lisan kepada ketiganya, dan mereka bisa menangkapnya dengan baik. Bahkan terkadang muncul improvisasi yang lucu di luar daripada skenario itu sendiri. Oke, kita sudah sampai di dekat pintu keluar komplek. Gerbang keluar. Kita nyebrang, ambil kanan, masuk lagi ke Jalan Karang Tengah Raya. Dari sini kita mau menuju ke arah Kecamatan Mampang Perapatan di sekitaran Kemang, Jakarta Selatan. Dan insya Allah mau menuju ke rumahnya Sarah atau Cornelia Agatha. Jadi selain di daerah Cinere, Depok, Cornelia Agatha juga kabarnya mempunyai rumah di sekitaran Kemang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kawasan Jakarta Selatan. Tepatnya kita ada di sepanjang jalan TB Simatupang menuju ke Lebak Bulus. Kita mau ke arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di depan kita ambil jalur kanan, yang di tengah itu buat yang mau ke arah Pasar Minggu, Ragunan, ambil jalur kiri. Di depan sana ada putar balik. Kita lurus terus ke arah depan, naik ke Simpang Susun Antasari. Kita sekarang berada di atas jalan Simpang Susun Antasari Simatupang. Insya Allah kita dari sini mau menuju ke Lebak Bulus, ke rumahnya Sidul Anak Sekolahan. Dan lanjut dari situ insya Allah kita mau mampir juga ke warungnya Bang Dul, warung garasi Sidul. Tidak begitu jauh dari sini, nanti di depan sana kita belok kiri masuk jalan RS Fatmawati Raya. Dari jalan RS Fatmawati Raya nanti belok kanan ke Jalan Lebak Bulus 1. Kita lurus terus menuju ke Jalan Karang Tengah Raya.
Di seberang kanan kita ini ada mall yang cukup hits di Jakarta Selatan, Citos namanya, Cilandak Town Square. Buat yang mau ke Citos tinggal merapat ke sisi kanan jalan, di depan nanti ada putar balik, tinggal putar balik. Sedangkan kita di depan ke arah kiri masuk jalan RS Fatmawati Raya. Buat yang mau ke arah Pondok Indah, Ciputat, lurus dari lampu merah sini masih lurus lagi. Itu di depan sana, sebelah kanan, putar baliknya. Dan mall Citosnya, Cilandak Town Square, adanya di depan sana, di seberang. Di depan kita belok kiri, masuk jalan RS Fatmawati Raya. Kita berhenti sebentar, itu saya mau tunjukin ke kalian, itu di depan ada lampu merah. Itu salah satu tempat syuting TOP, tukang ojek pengkolan. Kita sudah berada di sepanjang jalan RS Fatmawati Raya. Dan di sebelah kiri kita ini merupakan RSUP Fatmawati, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. RSUP Fatmawati ini sendiri merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah yang paling besar di area Jakarta Selatan, juga terlengkap. Di depan ini kita belok kanan masuk jalan Lebak Bulus 1. Sekarang kita sudah berada di sepanjang jalan Lebak Bulus 1. Jadi arahnya lurus terus ke depan sana, nanti sampai mentok kita ketemu jalan Karang Tengah Raya, belok kiri. Berhubung kita mau ke rumahnya Sidul, sedikit cerita tentang sinetron SDAS atau Sidul Anak Sekolahan. Jadi Sidul Anak Sekolahan merupakan sebuah sinetron Indonesia yang diproduseri, juga ditulis dan disutradarai oleh satu orang, yaitu Rano Karno. Selain sebagai produser, penulis sekaligus sutradara, Bang Haji Rano Karno juga yang menjadi pemeran utamanya, yaitu sebagai Bang Dul atau Sidul. Buat teman-teman yang belum tahu, Sidul sendiri merupakan kependekan dari nama Kasdullah. Jadi nama panjangnya Kasdullah. Sinetron Sidul sendiri memiliki alur cerita mengenai kehidupan Sidul dan keluarganya yang berbasis dari keluarga Betawi. Agak macet sedikit karena kebetulan di depan ada gedung rumah sakit Mayapada, Lebak Bulus. Itu seperti yang kalian bisa lihat gedungnya, gedung rumah sakit Mayapada, putih dan biru. Kebetulan jalanan di sini tidak begitu lebar, hanya cukup untuk 2 mobil berpapasan. Jadi kalau rame cukup menimbulkan kemacetan. Tidak jauh dari sini, di depan ada komplek Bona Indah, tempat tinggalnya Jonathan Frizzy. Ini dia masuk kiri, komplek Taman Bona Indah. Di dalam sana ada rumahnya Jonathan Frizzy. Insya Allah nanti kapan-kapan kita lewat-lewat.
sedikit macet di sini mungkin karena banyak mobil yang keluar masuk komplek. Kita sudah dekat, nanti di depan sana ada lampu merah. Kita belok kiri masuk jalan Karang Tengah Raya. Itu di depan sudah terlihat lampu merahnya. Buat yang mau ke arah Tangerang Selatan bisa lurus terus. Dan kita belok sini, belok kiri. Kita sudah berada di sepanjang jalan Karang Tengah Raya. Itu artinya sebentar lagi kita sampai ke rumahnya Sidul. Sudah dekat, tidak begitu jauh dari sini. Nanti kita juga melewati komplek PKI atau Bumi Karang Indah, tempat tinggalnya Bang Rano Karno atau warung garasinya Sidul. Jadi rumahnya Bang Rano Karno tidak begitu jauh dari rumahnya Sidul anak sekolahan. Tapi untuk akses menuju ke rumahnya Rano Karno atau warung garasi Sidul, kita harus melewati komplek PKI Bumi Karang Indah. Di depan kita ini belok kiri, jalan masuk ke komplek PKI Bumi Karang Indah. Nanti kita masuk ke sini, tapi kita menuju ke rumahnya Sidul yang lama. Nanti arah menuju ke rumahnya Sidul anak sekolahan, kita akan melewati juga kampungnya tukang ojek pengkolan atau lokasi tukang ojek pengkolan, lokasi syuting. Di seberang kanan itu ada food hall Villa D5. Buat kalian yang sering nonton sinetron TOP, di depan situ, depan food hall, sering ada pemeran sinetronnya lagi menunggu ojek. Oke, kita sudah masuk ke dalam. Sebentar lagi kita sampai di rumahnya Sidul anak sekolahan. Ini sepanjang jalan ini merupakan tempat syuting atau lokasi syuting sinetron TOP, tukang ojek pengkolan. Nanti di depan sana kita ketemu posnya. Nah, ini di sebelah kanan kalian bisa lihat, ini pos tempat pemain sinetron TOP suka nongkrong, suka ngumpul. Itu dia di sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan menyusuri sepanjang jalan ini menuju ke lokasi rumah Sidul. Di depan ini juga sebelah kiri ada pos kecil, juga digunakan sebagai tempat syuting untuk sinetron TOP. Tembok yang berwarna-warni di sebelah kiri kita ini pasti familiar buat kalian yang nonton sinetron TOP, sering dilewati oleh para pemerannya. Dan ini juga ada pepohonan, pohon-pohon bambu sebelah kiri. Temboknya juga familiar di dalam sinetron. Kita sudah dekat, sebentar lagi sampai ke rumah Sidul. Di depan sudah kelihatan. Pasti kalian penasaran seperti apa penampakan rumah Sidul sejak 30 tahun yang lalu. Mulai syutingnya sekitar tahun 93 dan sekarang 2023, 30 tahun.
Di sebelah kanan kita ini dulunya masih hutan, masih semak belukar. Sekarang sudah jadi bangunan. Ini merupakan pagar tembok legendaris di dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Karena lumayan banyak scene yang diambil di sekitaran sini. Saya pernah kesini dan bikin video sekitar 1 tahun lebih yang lalu. Dan di sebelah kanan kita ini masih kosong, masih semak-semak. Sekarang sudah jadi bangunan. Sepertinya sudah jadi semacam klaster atau perumahan. Dan ternyata kawan-kawanku semua, pagarnya sudah berubah, sudah diganti. Bukan lagi pagar yang dulu. Sepertinya pagar ini baru diganti karena tahun lalu pagarnya masih orisinil. Kalian bisa cek di video saya tahun lalu yang judulnya Rumah Sidul Anak Sekolahan. Gambar thumbnailnya Rumah Sidul Anak Sekolahan 93-2022. Kita lanjut jalan kaki menuju Rumah Sidul. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, sinetron Sidul Anak Sekolahan sendiri mengangkat kisah keluarga Betawi. Sinetron Sidul Anak Sekolahan mulai syuting sekitar tahun 93 dan tayang perdana di TV bulan Januari 1994. Di depan ini ada tempat duduk dekat warung, biasa dipakai nongkrong Mandra dan Atun. Juga kadang-kadang Mandra sama Sidul. Ini dia tempat duduknya. Di depan itu ada masjid, dari zaman sinetronnya sudah ada. Kita posisi persis di luar masjid, dekat dari tempat duduk yang tadi.
Di dekat sini juga ada adegan Zainab ketemu Munaroh. Sinetron Sidul Anak Sekolahan merupakan versi modern dari novel Sidul Anak Betawi dan juga film yang berjudul sama. Film Sidul Anak Betawi sendiri diputar tahun 1972. Dalam versi film tersebut, Rano Karno berperan sebagai Sidul kecil dan Benyamin S berperan sebagai ayahnya, ayah Sidul. Bedanya saat itu nama ayah Dul adalah Asman, bukan Sabeni. Kalau di sinetron namanya Sabeni. Saat pertama kali dirilis, sinetron Sidul Anak Sekolahan berhasil melejit menjadi salah satu acara TV paling terkenal dan mengalahkan popularitas produksi-produksi asing yang saat itu mendominasi televisi Indonesia. Ada banyak adegan di sekitar pagar tembok ini. Selain Oplet yang mondar-mandir, juga pernah ada Mas Karyo yang kehilangan burungnya. Dia sampai manjat pagar. Di sini juga ada adegan Kong Ali, Mandra, dan Lala gadis bersepeda. Pagar yang lama di sebelah kanan bawah itu ada pintu kecil khusus untuk dilewati orang. Kita maju sedikit nengok ke dalam pagar. Suasana di dalam pagar, di depan sana ada warung garasi Sidul, nanti kita ke sana. Oke, sekarang saya mau lanjutkan perjalanan dari sini menuju ke warung garasi Sidul. Kebetulan ini hari libur, jadi warungnya buka, kita bisa beli makanan. Dan kalau beruntung kita bertemu dengan Bang Rano Karno langsung, secara nyata, real, bukan di sinetron. Dari rumah Sidul Anak Sekolahan, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke warung garasi Sidul. Itu di depan tempat duduk tadi yang kita lewati.
Di depan ini sebelah kanan rumah Sidul anak sekolahan. Di depan jalanan ini juga ada beberapa adegan yang diambil. Pagar besinya sudah bukan yang lama, ini pagar baru. Kalau kalian nonton video saya yang tahun lalu, rumah Sidul, pagar itu masih pagar yang lama. Juga masih ada pintu kecil di sebelah kanan, tempat Mandra masukin sepeda. Jarak dari sini menuju ke warung garasi Sidul tidak terlalu jauh, cukup dekat, cuman agak memutar sedikit. Tadi sempat nanya ke petugas security yang menjaga pagar itu, katanya tidak boleh masuk lewat situ karena saya bawa kendaraan, harus masuk lewat pintu gerbang utama komplek. Karena nanti di sana kita harus menyerahkan kartu identitas, SIM, KTP dan lain-lain. Jadi harus masuk lewat gerbang utama komplek. Di sini kita memasuki juga salah satu lokasi syuting sinetron yang cukup terkenal, TOP atau tukang ojek pengkolan. Jalanan ini juga yang paling sering dipakai di dalam adegan sinetron TOP. Biasa digunakan oleh para pemeran tukang ojek saat mengangkut penumpang. Ini di depan sebelah kanan ada pos kecil. Kalau tidak salah ini juga salah satu pernah dipakai untuk syuting TOP. Dan nanti di depan sana kita ketemu lagi pos yang tadi, tempat tongkrongan para tukang ojek, Mas Pur, Mas Tisna sama Bang Rojak. Ini dia sebelah kiri. Ini salah satu spot yang paling sering dipakai di dalam syuting sinetron TOP. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju warung garasi Sidul. Kita ke arah keluar kembali ke Jalan Karang Tengah Raya. Depan ini sebelah kiri Food Hall Villa Delima, sering juga dipakai jadi salah satu lokasi syuting TOP. Biasanya di depan Food Hall situ dipakai oleh para pemeran sinetron TOP untuk menunggu ojek atau angkot. Lokasi warung garasi Sidul di depan sana, tidak jauh dari sini. Nanti kita belok kanan masuk komplek. Jadi untuk ke warung garasi Sidul kita harus masuk komplek perumahan dulu.
Ini kartu pengunjung atau tamu. Tadi sudah ditukar dengan tanda pengenal atau ID card. Oke, sekarang kita menuju ke lokasi Warung Garasi Sidul. Rumahnya cukup bagus-bagus, mewah-mewah, jalanannya juga licin, mulus. Komplek perumahan ini merupakan salah satu komplek elit yang berada di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Melanjutkan cerita Sidul, jadi selain Bang Haji Rano Karno, sinetron Sidul juga dibintangi oleh almarhum Haji Benyamin S atau Benyamin Sueb, juga almarhumah maknya Aminah Chandra Kasih, Maudi Kusnadi, Cornelia Agatha, ada Bang Haji Mandra, ada Suti Karno, juga ada almarhum Basuki, almarhum Haji Tile, Haji Bodong, Nyak Rodia, dan lain-lain. Juga ada Ko Ahong, TB Maulana, dan Hajatona. Sinetron Sidul Anak Sekolahan termasuk salah satu sinetron yang paling berhasil di Indonesia dan juga yang paling sering ditayangkan ulang di televisi. Saat pertama rilis, sinetron Sidul berhasil melejit menjadi salah satu acara TV paling terkenal, bahkan mengalahkan produksi-produksi film asing yang saat itu lagi ramai di Indonesia. Sukses besar sinetron Sidul Anak Sekolahan akhirnya kemudian membuat Bang Haji Rano Karno mengembangkan ceritanya lebih lanjut, yaitu 2 sinetron dengan judul Sidul Anak Gedongan dan Sidul The Series. Tidak cukup sampai di situ, Bang Haji Rano Karno juga menggarap film televisi dengan judul Sidul Anak Pinggiran. Dan ditambah lagi 3 film bioskop, yaitu Sidul The Movie, Sidul The Movie 2, dan Akhir Kisah Cinta Sidul. Dan yang terbaru yang sedang tayang sekarang, sinetron Sidul The Series. Kita sudah dekat, sebentar lagi kita sampai di Warung Garasi Sidul, itu di depan sana. Tadi saya sempat ngobrol dengan security-nya untuk parkir motor di dekat atau di samping pagar tembok legendaris yang kita lewati tadi di awal. Ini dia Warung Garasi Sidul, sekaligus rumah Bang Haji Rano Karno. Dan itu kalian bisa lihat di depan sana pagar tembok legendaris dari dalam. Tahun lalu pagarnya masih orisinil.
Mobil-mobil yang parkir ini merupakan mobil pengunjung warung garasi Sidul. Dan menurut penjelasan security-nya, di sini ramainya saat pagi orang-orang pulang jogging, pulang olahraga, mampir untuk sarapan di warung Sidul. Tapi menurut dia juga ramainya setiap saat karena bukanya cuma 2 hari dalam seminggu, Sabtu dan Minggu. Jadi selalu ramai setiap jamnya. Seperti ini suasana di sekitaran tempat tinggal Bang Haji Rano Karno, sekaligus warung garasi Sidul, anak sekolahan. Dari sini kita mau masuk ke dalam. Ada berbagai menu yang disediakan oleh warung garasi Sidul. Nanti kita tinggal pilih. Video Pak, foto. Oh iya. Oke, kita masuk. Seperti apa suasana di dalam? Di sebelah kiri kita ini sudah disambut dengan kolam renang. Mohon maaf guys, sepertinya ada lagu copyright, lagunya Celine Dion. Mungkin di beberapa sesi akan saya mute videonya tanpa suara. Seperti ini suasana di warung garasi Sidul. Masakannya enak-enak, harganya juga cukup terjangkau. Apalagi bisa ketemu langsung dengan Bang Haji Rano Karno dan keluarga. Itu Bang Haji Rano bersama istri beliau sedang agak sibuk melayani pengunjung.